Jumpa lagi dengan channel privat online. Kali ini akan kita lanjutkan untuk membahas soal-soal usaha bagian yang kedua. Baik, langsung saja teman-teman. Misalkan ada soal seperti ini. Air terjun dari suatu waduk setinggi 8 meter dengan debit 50 meter kubik per sekon digunakan untuk memutar generator listrik. Jika efisiensinya 25%, atau artinya energi air diubah menjadi energi listrik, serta kecepatan air waktu terjun diabaikan, maka daya keluaran generator tersebut adalah A 8 MW, B 12 MW, C 16 MW, D 20 MW, E 24 MW. Nah, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Baik, sebelum kita bahas, maka saya ingatkan dulu, ini pengertian efisiensi adalah perbandingan antara energi yang masuk dibanding energi yang keluar, atau perbandingan antara daya yang masuk dengan daya yang keluar. Sehingga dari soal ini, maka diketahui dulu datanya. Ketinggian air jatuh H 8 meter, kemudian debit 50 meter kubik per sekon, ya. Artinya berarti setiap sekon atau setiap detik volume air yang keluar 50 meter kubik. Kemudian efisiensinya 25%, kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya berapa daya yang dihasilkan oleh generator. Untuk menjawab ini, ya, maka kita harus menghitung dulu massa air yang keluar atau yang mengalir setiap detiknya. Dari hubungan antara massa jenis, massa dan volume didapatkan ρ sama dengan massa per volume. Maka di sini massa bisa dihitung sama dengan ρ kali V, atau massa jenis dikalikan volume. Sehingga didapatkan karena ρ air adalah 1000 kg per meter kubik, kemudian volumenya tadi adalah 50, maka didapatkan massa air yang mengalir setiap detiknya adalah 50.000 kg, atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 kg. Selanjutnya adalah energi yang dimiliki air pada ketinggian tersebut sama dengan energi mekaniknya. Jadi energi yang dimiliki air adalah sama dengan energi mekanik air itu sendiri. E sama dengan EP plus EK. Dengan EP adalah energi potensial yang dihitung dengan MGH. Kemudian EK-nya adalah 0. Kenapa energi kinetiknya 0? Karena air pada awal jatuh itu dianggap tidak memiliki kecepatan. Jadi yang dimiliki hanya energi potensial. Sehingga energi air, ya, energi sama dengan energi potensialnya itu sendiri sama dengan MGH. Sama dengan M-nya tadi 5 kali 10 pangkat 4, G-nya 10, kemudian hanya 8. Sehingga didapatkan energi yang dibawa air adalah 40 kali 10 pangkat 5, atau sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 Joule, ya. Sehingga, ya, daya yang dibawa oleh air, ya, atau daya inputnya sama dengan E in per T, ya. E in-nya adalah 4 kali 10 pangkat 6 tadi, ini per 1 sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 Joule per sekon, atau berarti watt. Kemudian dari pengertian efisiensi tadi, bahwa efisiensi sama dengan E in per E out atau P in per P out, maka didapatkan P out sama dengan P in per efisiensi kali 100%. P in-nya tadi 4 kali 10 pangkat 6 per efisiensinya 25% kali 100%. 100% dibagi 25% 4 kali 4 16,
sehingga P out-nya ini adalah 16 kali 10 pangkat 6 watt, atau ini biasa disebut ya 16 megawatt ya. Berarti yang mana jawabannya teman-teman? Iya, yang C ya. Oke. Ini cara menghitung ya daya keluaran suatu pembangkit listrik tenaga air. Jelas ya teman-teman? Baik, kalau sudah kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Misalkan ada soal seperti ini. Sebuah peluru yang masanya 4 gram ditembakkan pada pohon yang besar. Pada saat peluru mengenai pohon pertama kali, kecepatannya 20 meter per sekon. Jika gaya gesekan peluru saat masuk pohon dianggap tetap, yaitu 10 Newton, maka kedalaman peluru masuk ke batang pohon tersebut adalah A 8 cm, B 10 cm, C 11 cm, D 12 cm, E 15 cm. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Oke. Baik, mari kita bahas. Sebelum kita bahas, saya ingatkan dulu ya, bahwa konsep usaha dan energi, utamanya energi kinetik ya, bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, jadi misalkan ada sebuah benda, mula-mula kecepatannya V1, energi kinetiknya IK1, kemudian berubah kecepatannya menjadi V2, sehingga energi kinetiknya berubah menjadi IK2, maka usaha yang diperlukan untuk merubah energi kinetiknya tadi tidak lain sama dengan perubahan energi kinetiknya itu sendiri. Atau berarti ini bisa ditulis ya, usaha adalah F kali S ya, sama dengan ya, setengah M V2 kuadrat kurangi MV1 kuadrat. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita terapkan konsep ini, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Baik, mari kita lihat pembahasannya. Ini, jadi diketahui F ini berarti gaya gesek, ya, gaya gesek ini berarti menghambat, maka diberi tanda negatif, min 10 Newton. Kemudian massa peluru 4 gram, dijadikan kilogram, 4 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Kemudian kecepatan awal peluru, yaitu kecepatan saat masuk atau menyentuh batang pohon adalah 20 meter per sekon. Atau berarti kecepatan di titik A ini ya, ini 20 meter per sekon. Ya. Ditanya berapa kedalaman peluru masuk ke dalam pohon atau es. Ya. Baik. Yang pertama dilakukan adalah pemisalan. Misalkan peluru mencapai atau mengenai pohon di titik A, kemudian berhenti di titik B. Maka ya, VA atau V0-nya adalah tadi diketahui 20 meter per sekon. Kemudian VB, karena di titik B ini peluru berhenti, maka V di titik B atau kita anggap VT itu adalah 0. Ya. Sehingga syarat peluru berhenti berarti VB-nya V di titik B sama dengan VT sama dengan 0. Dan selama peluru masuk pohon, ya, ini mengalami perlambatan sama dengan dihitung dengan A sama dengan E per M, F-nya min 10, kemudian M-nya 4 kali 10 pangkat minus 3 ini. Sehingga kita dapatkan ya, minus 2500 meter per sekon kuadrat. Ini didapatkan dari 10 pangkat min 3 naik menjadi positif, berarti 10 pangkat 3 kali 10 berarti 10.000 dibagi 4, maka 2500, tapi tandanya negatif karena perlambatan. Sehingga kalau kita masukkan rumus kecepatan, hubungannya VT V0 plus AT adalah VT sama dengan V0 plus AT sama dengan 0. Ya, V0-nya tadi 20,
Nah, berarti V di titik A, VT-nya V di titik B adalah 0 ya, karena berhenti tadi. A-nya minus 2500 kali T. Maka dari sini didapatkan T sama dengan 20 dibagi 2500 atau 0,008 sekon. Berarti peluru selama bergerak di dalam pohon ini sejauh selama 0,008 sekon. Ya. Nah, kemudian berapa kedalaman? Nah, kedalaman berarti sama dengan jarak api ini. Nah, untuk menghitung jarak AB, ini bisa kita gunakan konsep tadi, usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, kalau misalkan energi kinetik di titik B itu EKB, yaitu setengah mVb kuadrat, energi kinetik di titik A itu EKA, yaitu setengah mVa kuadrat. Maka didapatkan usaha itu adalah gaya kali jarak, berarti F kali jarak AB sama dengan perubahan energi kinetiknya tadi. Sehingga kalau kita masukkan nilainya, minus 10 kali AB sama dengan setengah kali masanya 0,004, VB-nya 0, minus VA-nya 20 kuadrat. Sehingga didapatkan minus 10 kali jarak AB ya, kali sama dengan setengah kali 0,004 ya, kali minus 400, sehingga didapatkan ya, 10S sama dengan 8 per 10 ya. Sehingga S-nya atau jarak AB itu sama dengan ya, 8 per 10 meter atau sama dengan 8 cm. Sehingga jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, berarti jawabannya yang A. Ya. Demikian teman-teman untuk pembahasan soal-soal usaha bagian yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman teman-teman semua terkait soal-soal usaha dan penerapannya. Terima kasih atas kunjungannya. Ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.